Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا تعلم وتعليم تذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه وقربه. Segenap hadirin hadirat jamaah Majlis Fatimiyah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul bersama. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga guru kita yang hadir di hadapan kita, Al-Ustaz Haji Syukran Ma'mun, insyaallah panjang umur, sehat afiat dalam taat, dan kita mendapatkan keberkahan dari guru-guru, amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah. Sampailah kita pada pembahasan Adabul Jum'ah. Ini sudah dibaca sebagian, yang awal-awalnya sudah dibaca sebagian, bahwa ini masih mereview pertemuan pada bulan lalu. Jumat adalah hari rayanya orang beriman, hanya berulang setiap pekan sehingga kita anggapnya udah kayak biasa, padahal itu hari raya. Karena seringnya berulang setiap pekan, maka seolah-olah jadi hal yang biasa, padahal itu luar biasa. Bahkan bisa lebih unggul ketimbang hari raya Idul Fitri daripada hari raya Idul Adha. Bagian mazhab masih mengunggulkan hari Jumat daripada hari Arafah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ada sa'ah mubhamah, sa'ah yang tersembunyi, waktu yang tersembunyi, spot yang tersembunyi. Kalau kita berdoa bertepatan dengan waktu tersebut, doa kita langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita langsung ekspres jalan tol, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya itu mubhamah, tersembunyi inda awamin nas, di hadapan manusia pada umumnya. Tapi indal khawas, bagi orang-orang khusus tahu, oh Jumat ini spotnya sekarang, Jumat ini spotnya sekarang. Atau bahkan setiap orang spotnya berbeda-beda, waktunya berbeda-beda. Makanya banyak yang memfokuskan hari Jumat untuk ibadah mahdhah, udah ibadah totalitas, zikir, doa sama Allah Subhanahu wa taala, karena mengejar spot waktu tersebut. Ya, kalau dia kejar waktu tersebut jemaah sekalian dan dibarengin, cukup tuh kebutuhan dia selama seminggu kemudian. Ya, bahkan seumur hidup cukup kalau dia mendapati spot waktu tersebut. Sayangnya kita emang udah terbiasa Jumat hari apa? Hari kerja ya. Jumat hari kerja, Senin sampai Jumat hari kerja, Sabtu Minggu hari libur. Kapan hari ibadahnya? Hah? Ada? Oh Jumat hari ibadah? Nggak ada. Jumat weekday, ketemu Sabtu Minggu weekend, weekday kerja, weekend liburan. Kapan ibadahnya? Insya Allah itu semuanya bisa bernilai ibadah. Kata kerja juga kita berangkat ngantor, jadi karyawan, jadi grab driver, kita niatin ibadah juga dapat pahala. Tapi jamaah sekalian, emang perlu juga nih kita punya spot waktu nih, hari Jumat hari ibadah. Tapi sayangnya ya hari Jumat sekarang kita justru malah jadi hari yang paling sibuk ya, hari yang paling sibuk. Apalagi kalau udah masuk Jumat sore, la ilaha illallah, Jumat sore itu jalanan macetnya paling luar biasa. Hari biasa macet, hari lain macet, tapi Jumat sore itu lebih luar biasa lagi jemaah. Padahal itu Jumat sore waktunya Sayyidah Fatimah ngabisin waktu zikir, baca selawat Fatimiyah, selawat Fatimiyah itu Allahumma shalli ala abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wasallim.
itu 80 kali jemaah sekalian waktunya ba'dal asar. Diampunin dosa 80 tahun. Diampunin dosa 80 tahun. Ada riwayat hadis yang menyebutkan demikian. Al-Fakir enggak bisa menghadirkan riwayatnya, tapi itu menghabiskan Sayyidah Fatimah berzikir selawat pada baginda Nabi Muhammad SAW ba'dal asar. Tapi kita ba'da asar hari Jumat, waduh, orang tuh udah merindukan ini hari yang paling bahagia, besok libur ya, main cepet-cepetan sampai ke rumahnya. Atau bahkan kalau yang nggak sampai ke rumah udah pada libur-liburan tuh curi-curi mampir kafe sini kafe sana. Nah itu udah lupa dengan hari Jumat. Maka di sini jamaah sekalian, fihi sa'a mubhama la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullah ta'ala fi hajatun illa a'tah. Allah Ta'ala kasih tuh kalau bertepatan dengan itu hari waktunya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasta'idda laha min yaumil khamis bi tanzifi thiyab wa kathrati tasbih wal istighfar. Wa 'ashiyatul khamis fa innaha sa'atun tuwazi fi fadli sa'ah yaumil jum'ah. Dan disuruh siap-siap kita hari Jumat ini dari hari Kamis. Nyuci baju. Ini udah disampaikan di pekan lalu, nyuci baju. Man nazzafa thiyabuh galla hammuh. Orang yang suka ngebersihin bajunya bakal ngilangin stresnya. Orang yang nggak pernah nyuci baju stres gak? Stres, cucian numpuk coba. Iya gimana? Udah cucian udah dicuci, udah disetrika, kayaknya itu lega gitu. Tapi kalau cucian numpuk, baju kotor numpuk, belum disetrika, itu stres tuh. Nih ibu-ibu yang ngerasain, bapak-bapak mah, orang laki mah gak tahu. Udah yang penting gue mau berangkat kantor, baju ada, udah begitu aja. Cucian numpuk nggak pernah tahu ceritanya gimana. Tapi ini kata di riwayat man nazzafa thiyamuh galla hammuh. Orang yang suka bersihin bajunya sedikit dia keresahannya. Dan ulama-ulama kita terbiasa dia kalau ngebersihin kamar mandi, ngebersihin baju, diniatin juga untuk ngebersihin hati. Ngebersihin hati ya. Cuci piring di rumah jangan nggak pernah nyuci piring ya. Jamaah majlis cuci piring di rumah ya. Habis makan bersihin. Itu mau kayak gimana pun juga kita seorang hebat di luar kayak gimana, begitu di rumah bantuin. Itu bukan cuma diserahin semuanya ke bini. Lo nggak bini gue di rumah aja nggak kerja, padahal dia paling banyak ngerjain. Nah nggak, dia paling banyak kerjaan. Kalau anak kita butuh apa tuh istri ya, apalagi masak dia juga, nyuci dia juga, nyetrika dia juga. Terus kita bilang istri gue mah di rumah aja nggak kerja ya. Padahal kita kerja cuma di luar doang, pulang udah nggak tahu kerjaan rumah keadaannya seperti apa. Padahal itu dahsyatnya luar biasa. Dan itu bukan merupakan kewajiban yang harus dituntut, enggak, itu bentuk amal khidmahnya seorang istri kepada suami. Dia persiapkan segala sesuatunya. Semata-mata dia berkhidmah sama suami pengen mendapatkan ridha bonus yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ini kudu tahu diri juga, jemaah sekalian. Kita ini kudu tahu diri juga. Ada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga nyapu di rumahnya. Pernah nggak kita nyapu di rumah, jemaah? Hah? Oh, udah beres, sudah pembantu go clean. Masih ada nggak go clean ya? Itu jemaah sekalian hal-hal remeh-temeh kayak begitu, tapi juga dikerjain oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya jangan kita membaca di seorang suami jadi raja, jadi enggak. Kita juga khidmah di rumah, jadi khidmah. Mungkin di luar jadi bos, mungkin di luar jadi atasan, tapi begitu di rumah jemaah sekalian turun. Kita ini sebagai apa? Sebagai pelayan juga, khidmah juga untuk keluarga kita. Khidmah dalam ngajarin di keluarga. Khidmah juga sebisa mungkin adalah baginda Nabi SAW juga membersihkan, nyapu, bahkan juga beliau bisa menjahit pakaiannya. Kita bisa nggak jahit pakaian jemaah sekalian? Bisa nggak tuh kita jahit pakaian? Paling bisanya cuma nganterin dong ke tukang jahit ya, selesai. Baginda Nabi Muhammad SAW ngerjain, meskipun beliau nggak pakai gengsi, di luar beliau masya Allah ya, tapi di dalam juga beliau masya Allah. Itu orang yang hebat demikian. Ada orang bisa jadi pemimpin di kantornya, nggak bisa dia memimpin rumah tangganya. Nah di sini jemaah sekalian kita lanjutkan pada pembahasan yang hari ini. Wanwi sawma yawmal jum'ah lakinna ma'al khamis awi sabat ja'a fi ifradihi nahy
fa idza tala 'alaika subhu faghtasil fa innal ghuslal jum'ati wajibun ala kulli muhtalamin ay thabitun muakkadun. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Al-Ghazali mengutip bahwa sebelum itu bahasanya jamaah sekalian ada pembahasan bahwa kita boleh puasa hari Jumat. Selama ini mungkin kita dilarang puasa hari Jumat, lah boleh. Tapi usahakan beriringan dengan hari Kamis. Beriringan dengan hari Kamis. Jangan ditunggalin sendirian. Kalau ditunggalin sendirian makruh, ya. Makruh. Kenapa? Hari Id, hari raya. Hari raya gimana? Hari raya Idul Fitri, Idul Adha boleh nggak puasa? Nggak boleh, haram puasa. Mungkin Idul Adha nggak saat puasa, habis subuh puasa dulu, nanti habis motong kambing baru atau habis sholat baru makan. Buka puasa itu bukan puasa. Namanya imsak, menahan diri tidak makan, tidak minum dari terbitnya fajar sampai selepasnya sholat. Emang demikian dianjurkan imsak dalam sholat Idul Adha. Kalau dalam sholat Idul Fitri dianjurkan ba'da fajarnya justru makan dulu. Idul Fitr kembali makan, kembali sarapan, ngebedain gitu ya. Karena 30 hari sebulan dia puasa, maka di hari raya Idul Fitri dia paginya makan dulu, ngebedain dengan yang lain. Kalau Idul Adha kan sebelumnya cuma puasa Arafah atau tarawih doang, maka sebelum habis subuh masih imsak sampai penyembelihan kurban. Syukur-syukur, tapi kan prakteknya enggak juga gitu. Habis pulang sholat Id langsung makan. Kalau bilang kata baginda Nabi SAW, ntar habis potong kurban makan daging kurbannya. Kalau kita nungguin kayak gitu jam sore ya, sore nyiangnya kan gitu, masya Allah potong kambing banyak. Kalau orang-orang sono potong kambing di rumahnya masing-masing, rumah masing-masing satu kambing potong kelar deh. Dia mau jago. Kalau kita kan amatiran, ya enggak. Pisaunya aja keluarnya setahun sekali goloknya. Ya, di masjid jadi panitia kurban keluarnya golok setahun sekali, motongnya amatir semuanya. Kalau mereka orang-orang Arab jago semua, bisa menyiangin daging kambing dengan masakan yang nikmat dalam waktu yang singkat. Nah, kalau 2 hari itu diharamin puasa, maka Jumat mirip-mirip hampir diharamin, tapi makruh aja. Kalau mau puasa di hari Jumat makruh, illa ma'al khamis atau ma'as sabt, jangan ditunggalin. Fa idza tala 'alaika subh faghtasil, kalau udah terbit fajar maka mandi dah. Mandi apa? Mandi hari raya. Hari raya apa? Hari raya Jumat. Ghusl Jum'ah wajibun ala kulli muhtalamin. Mandi hari Jumat wajib bagi setiap orang yang udah mimpi. Udah mimpi artinya udah balik. Maksudnya wajib di sini bukan wajib yang ditinggalin dia dapat dosa, tapi thabitun muakkadun. Benar-benar ada ketetapannya, muakkad, sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Kalau udah seminggu nggak mandi, lebih-lebih lagi Jumat harus mandi. Ada nggak orang yang seminggu nggak mandi Jumat? Mungkin kalau orang Depok nggak ada, tiap hari mandi 2 kali, keringetan mulu ya, keringetan mulu, basah mulu. Tapi kalau nggak usah di Hadramut, terkadang kita ada spot 2 hari nggak mandi, 3 hari nggak mandi. Kenapa? Karena emang kagak bau. Kalau di sini kan coba kita pagi mandi ya, jam 11-an juga udah bau, ya enggak? Orang Depok kerja di Kuningan, ya, kena macet jalan, la ilaha illallah. Itu dia udah wangi, berangkat dari rumah sampai kantor juga udah beda wanginya. Nah, ini sampai disebutkan dalam hadis hampir diwajibin. Kalau ada orang yang nggak mandi, paling nggak seminggu sekali dia mandi. Paling nggak, itu di hari Jumat, di hari Jumat. Tapi alhamdulillah kultur di Indonesia terbiasa dengan mandi, bahkan seharinya 2 kali, bahkan ada yang 3 kali dia mandinya. Tsumma tazayyan, kalau mandi Jumat mandinya karena sholat atau karena hari Jumat? Nah, nanti beda-beda fuqaha. Oh, mandinya karena hari, ini hari raya mandi semuanya, mau yang sholat atau yang enggak sholat. Tapi ada yang bilang enggak, mandinya karena mau hadir Jumatan. Ya, ini yang pendapat yang paling sahih. Kenapa mandi? Karena mau hadir Jumatan. Sunnah mau hadir Jumatan. Meskipun ada fuqaha yang mengatakan, oh enggak,
Hatta yang nggak hadir Jumatan, perempuan Jumat sunnah juga mandi hari Jumat, karena mandinya memuliakan hari Jumat. Atau dia lagi berhalangan, dia bukan orang yang wajib salat Jumat, tetap disunnahkan mandi Jumat meskipun dia nggak hadir pelaksanaan ibadah Jumat. Tapi yang paling sahih adalah pendapat yang berpendapat bahwa mandi Jumatan disunnahkan bagi yang mau hadir Jumat, bagi yang mau hadir Jumat. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, "Tsumma tazayyana bithiyabil bid fa innaha ahabbu thiyab ila Allah." Kemudian berhias hari Jumat menuju tempat pelaksanaan ibadah Jumat dengan baju putih, jemaah sekalian. Nah, dengan pakaian busana putih. Kenapa? Fa innaha ahabbu thiyab ila Allah. Itu baju yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilbasu min thiyabikum al-bayad fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Gunakanlah busana putih karena itu adalah sebaik-baiknya pakaian yang kalian gunakan. Yang putih itu kan, kalau putih gampang kotornya. Gampang kotor jadi sering dicuci. Enggak? Kalau hitam gimana? Jarang kotornya, jadi pakai berhari-hari aja nggak ketahuan, ya nggak. Saya tahu udah kecipratan najis di situ. Tapi kalau putih mungkin sehari dipakai itu warnanya udah beda, makanya cepet cucinya. Kira-kira hikmahnya demikian. Ya, makanya sering dicuci baju putih itu kayak begitu. Emang gampang kotornya, tapi itu baju yang paling dicinta, apalagi di hari Jumat, apalagi di hari Jumat. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanin mayat kalian dengan kain kafan warna putih. Boleh nggak warna hitam, jemaah sekalian? Wah, ini warna hitam aja deh buat nakut-nakutin malaikat di kuburan. Kayak hitam katanya. Kayak putih udah mainstream banget nih, anti mainstream, mayatnya pakai hitam. Boleh nggak? Boleh aja, ya. Boleh aja. Tapi ya beda. Ngapain beda? Kata Nabi SAW, udah kafinu fiha mautakum, suruh kafanin, kata Rasulullah SAW pakai yang putih. Ngapa kita nyari yang hitam? Anti mainstream, biar berhadapan malaikatnya beda, gagahan dikit. Kagak aja mas sekalian, gak ngaruh. Justru yang putih lebih terhormat, yang putih lebih terhormat. Nah di sini mungkin kalau misalnya ada yang kerja kantoran, pakaiannya udah susah banget, udah kayak seragam apa semua. Kalau emang dirasa sulit untuk ganti salinan pakaian, minimal pakai peci putih, cuma sekalian. Minimal pakai peci putih. Kenapa peci putih? Anda masih ngamalin sunnah nih, ada yang putih-putihnya. Ya enggak? Kalau misalnya kalau kita ngikutin guru-guru gitu, Allah, pakai gamis putih, sorban putih, sarung putih, daleman putih, susah gitu. Ya, mungkin jemaah kesulitan kerja di mana, udah aktivitasnya jadi driver, jadi kurir, jadi apa semua. Ya udah, paling nggak peci putih bawa. Masih ada usaha ngamalin sunnah. Nih yang putih dah, cukup dah. Dapat nggak pahala sunnah? Dapat pahala sunnah meskipun pecinya doang yang putih. Ya, kita jangan bikin sulit ya. Jangan sempitin yang luas. Jangan sempitin yang luas. Rahmat Allah luas. Oh, rahmat Allah khusus bagi yang pakai gamis putih, pakai jubah putih. Itu bagus, afdol. Kalau ente bisa kayak gitu bagus. Tapi kita paham keadaan, saat keluarnya aja 11:30, kamar mandi penuh ini dan sebagainya. Ya udah, pakai peci putih. Jangan ditinggal peci putih di hari Jumat. Pakai peci putih. Enggak bisa juga peci putih ketinggalan. Ya udah, ente pakai dalaman putih dah. Kayak dalaman putih, niatin ada yang ngamalin sunnah meskipun cuman pakai kaos dalam putih doang aja mas sekalian. Ya, kalau Habib Jindan tegas minta putih tuh, yang apa ciri menandakan orang berilmu ya, punya pemahaman ilmu dalam agama, dan nggak punya pemahaman dia berangkat Jumatan pakai yang putih. Kalau nggak pakai yang putih dia nggak ada punya pemahaman dalam agama, kata Sayyidil Habib Jindan. Nah, tafadhol, mau ngambil kalamnya demikian, tafadhol. Tapi ini paling enggak jalan keluar. Kalau bagi orang-orang yang udah dirasa sulit ngamalin itu, paling enggak minimal pakai peci putih jemaah sekalian. Wasta'mil min at-tib atyab ma indak. Pakai wangi-wangian yang paling wangi yang kita punya. Ya. Kalau biasanya pakai minyak wangi yang cebanan, ya, hari Jumat yang bagusan dikit dah, ya. Yang bagusan dikit, ya. Wa baligh fi tanzif badanik, dan apa namanya,
lebih ditekanin untuk ngebersihin badan kita. Kalau biasanya kita mandi cuman biasa doang, ini spesial bil halqi wal qassi wat taglim was siwak wasairin nazafah. Dengan apa? Potong rambut di hari Jumat, potong kumis hari Jumat, potong kuku di hari Jumat, bersiwak di hari Jumat, wasairin anwa'in nazafah, dan pakaian-pakaian yang atau sesuatu hal yang membersihkan kita dan menimbulkan kita wangi-wangian yang nyaman. Maka di sini jemaah sekalian ya, kuku kita hari Jumat kalau bisa kita potong. Kalau di pesantren biasanya ada razia, ada razia. Habis Jumat pintu masjidnya dijagain sama senior-seniornya. Yang keluar kukunya panjang dikeplak-keplakin, ya, tangannya dipukul-pukulin, rambutnya yang masih panjang dicukurin saat itu juga. Tanda biar dia perhatian dengan hari Jumat. Tapi memang model-modelnya terpaksa, ya. Model kenapa kayak begitu? Takut gue digebukin sama senior, ya. Awalnya emang masuk surga butuh dipaksa aja mas, ya enggak? Mendingan mana dipaksa masuk surga atau dibebasin masuk neraka? Kita pilih mana? Paksa masuk surga, dipaksain dulu. Allahumma paksain, ya. Orang subuh kan begitu, kita paksain. Kalau dibebasin bablas kita. Tapi kita paksain gitu. Subuh kita perjuangan, pasang alarm, pasang apa semuanya biar bisa bangun subuh. Wasairin anwa'in nazafa wa tatyib ar-ra'iha thumma bakkir ila al-jami' was'a ilaihi ala hainatin wa sakinatin, dan berusahalah pagi-pagian berangkat menuju masjid, ya. Ini bagi orang yang libur di hari Jumatnya. Yang kagak libur di hari Jumatnya gimana? Ya udah, ente berangkat ke kantor, cari nafkah, beribadah di hari Jumat sebisanya. Begitu selesai dari jam kantornya buru-buru berangkat ke masjid. Makan ntar dulu, ya. Belanja ntar dulu, ya. Belanja ntar dulu. Kadang kan masjid depannya ada ini, ya, ada pedagang-pedagang. Kalau yang udah dimakan dulu, ntar makannya habis Jumat, belanjanya nanti habis Jumat. Justru habis Jumat disuruh belanja nanti sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan disuruh belanja, disuruh bertebaran mencari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza qudiyatis shalah fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau udah kelar Jumatan, bebas bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu salah satunya adalah membuka dagangan kita. Dagang habis Jumat, buka tokonya habis Jumat. Tabarrukan habis sholat Jumat. Perintahnya demikian, ya. Habis Jumat mau tidur boleh nggak? Ya boleh, bebas mau kayak gimana juga. Yang penting udah kelar. Orang habis sholat bebas mau ngapain aja. Habis sholat dia mau teleponan, habis sholat dia mau balas WhatsApp, habis sholat dia mau zikir, habis sholat dia mau salaman, bebas, nggak ada larangan. Nah di sini jamaah sekalian, bakir ilal jami, main pagi-pagian berangkat sholat Jumat, terkecuali bagi khatib. Kalau khatib belakangan, bahkan udah mepet-mepet baru dia nyampe masjid, baru dia keluar ke mihrabnya, ke mimbarnya. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa begini juga bagi khatibnya, bikin ketar-ketir marbot masjidnya. Jam 12 khatib belum nyampe, ini jam 12.05 azan, ya kita ngurusin masjid. Pokoknya kata khotib lagi di luar, handphone kudu standby itu gitu. Belum nyampe khotibnya, wah itu udah pengurus masjid udah keringet dingin kalau khotib belum nyampe, ya. Maka di sini ya khatib kalau bisa keluarnya belakangan, tapi paling nggak diumpetin dulu. Dia nyampe misalnya di masjid sini nih, diumpetin dulu di mana, ntar keluarnya belakangan. Di ruangan mihrab atau di mana dia sholat dulu dengan khalwatnya sebelum dia menyampaikan nasihat bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang untuk bertakwa. Dia khalwat, zikir, doa, selawat dulu, persiapan khatib. Udah azan pertama, begitu waktunya Bilal bilang innallaha, baru dia naik kayak begitu, keluar nampakkan dirinya. Ya kalau di Tahrim sih bisa, di Tahrim Syekh Umar Hussein, Habib Umar itu kalau menyampaikan khutbah, iya datang telat, datangnya agak lambat, benar-benar setelah kumandang adzan yang pertama mereka datang.
Beliau-beliau baru datang ke Jami' Raudhah. Begitupun juga di Jami' Tarim. Ini kalau di Indonesia nggak direkomendasiin khatib datang terlambat. Ya, benar, ini biasanya pengurus masjid itu udah ketar-ketir. Kalau jam 12 kurang seperempat, 12 kurang 10 belum nyampe. Kadang kita buat peraturan, kalau terlambat 12 kurang 10 belum nyampe, badal yang naik. Badal yang naik kenapa? Jadi udah khatibnya nggak usah naik deh. Badal khatib yang naik. Biar apa? Biar disiplin. Kenapa? Karena emang benar kita kekurangan juga kalau pengurus masjidnya nggak jago-jago nyampaikan khutbah. Maka mudah-mudahan di sini jamaah Fatimiyah kudu ada yang bisa atau kudu bisa pegang satu hafalan khutbah Jumat. Hafalan khutbah Jumat. Siapa tahu nanti sebagai sholat di masjid mana kepepet khatibnya berhalangan, ente naik. Tawakkal Allah, udah pelajarin rukunnya, khatibnya udah dihafalin, banyak dihafalin, sampein. Nah di sini jemaah sekalian kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man rahal jum'ah fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanah. Ini udah ma'ruf. Yang perginya duluan, berangkat lebih awal di hari Jumat ke masjid, dia seolah-olah dapat pahala kayak nyembelih onta. Yang datang ke waktu yang berikutnya agak lambatan dikit, seolah-olah nyembelih sapi. Yang datang berikutnya lagi agak belakangan dikit, seolah-olah nyembelih kambing. Yang datang belakangan dikit seolah-olah nyembelih ayam. Yang belakangan dikit seolah-olah dia bersedekah dengan telur. Telur. Belakangan dikit telur busuk juga sekalian. Terlambat khotib dia keluar, malaikat udah gulung catatan. Itu telur udah paling belakangan. Dia sedekah pakai telur. Kalau awalan dikit sedekah pakai onta, berapa duit onta? Lumayan, onta 40 jutaan. Kebayang nggak kita sedekah 40 juta? Bisa nggak kita kalau sekarang punya di rekening aja nggak nyampe segitu ya? Tapi sedekah 40 juta. Nah ini orang yang berangkat di waktu awal-awal Jumat. Waktu awal-awal Jumat. Kalau udah khatib udah keluar, rufi'atil aglam wajtama'atil malaika indal mimbar yastami'una dzikr. Kalau khatib udah keluar dari mimbar yang menyampaikan khutbah, malaikat yang ngangkat pulpen nggak nulis lagi, ngapain? Yastami'una ilal khutbah. Dengerin khutbah. Yang datang terlambat nggak dicatat sama malaikat. Nggak kebagian pahala dari malaikat. Makanya ada orang tua yang punya anak perempuan mau dilamar atau mau dinikahin. Katanya yang nanti kalau mau nikahin anak-anak ini kudu datang Jumat paling awal, lebih awal lagi. Oh Pak Haji, aneh biasa datang jam 10 katanya. Jam 10 bagus banget jam 10. Jam 10 masih kurang pagi, masih kurang awal. Aneh jam 10 dari hari Kamis Pak Haji katanya. Dari hari Kamis dia ulang datang Masya Allah, berarti dicocok nih jadi mantu gitu ya. Nah ini jemaah sekalian, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yugal innan nas fi gurbihim inda nazar ila wajhillahi ta'ala ala qadri bukurihim ilal jum'ah thumma idza kata Imam Al-Ghazali, orang atau manusia nanti di akhirat itu pengen deket-deket sama Allah subhanahu wa ta'ala ketika memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ditanya bagaimana kaifnya, nanti kita akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kedekatannya memandang tersebut ala gadri bukurihim, tergantung bagaimana dia nyampe duluan di Jumatnya. Coba rata-rata kalau anda cek itu jemaah sekalian, masjid-masjid di wilayah-wilayah perkotaan itu jam 11 sepi masih. Jam 11 masih sepi. Setengah 12 lumayan, udah ada yang datang. Azan jemaah sekalian, udah pada tempat wudhu deh, pada wudhu. Tapi masih banyak orang yang udah khutbah belum nyampe, masih di rumahnya, masih di warung kopi jemaah sekalian. Nanti begitu qomat baru pada keluar tuh. Penuh tuh masjid tuh. Mendadak penuh. Nah yang model-model kayak begini jemaah sekalian, jangan sampai anak majelis ada yang terjerumus pada kayak begini.
Cukuplah dulu kita masih bocah kayak begitu. Enggak? Masih bocah begitu enggak? Masih bocah begitu enggak? Masih bocah kalau khotib masih ceramah, kita masih beli es, kita masih beli cilok, kita masih jajan tuh jemaah sekalian. Nanti udah qomat baru udah kita gelar sejadah. Kadang gelar sejadah sedapatnya aja. Ya enggak? Kalau kita masjidnya penuh banget, kita pernah sholat di atas mobil pick up, ya enggak? Di atas mobil pick up. Kita sholat di Al-Ittihad begitu, dulu masih bocah. Sampai kita dulu jualan apa? Koran tuh. Ada bandar koran. Ada bandar koran digulung-gulungin, nanti bocah-bocah disuruh jualin. Bocah-bocah disuruh jualin, nanti hasilnya buat apa? Buat jajan kita habis Jumatan. Ala sholat, ya 1.000, mungkin sekarang udah 2.000-an kali begitu. Nah itu jemaah sekalian, cukup dulu masih anak kecil kita kayak begitu. Sekarang kita udah balik, udah bolak-balik, udah zuat, udah nikah, udah punya anak. Jemaah sekalian, cari yang paling depan. Kenapa kata Imam Ghazali, fa idza dakhaltal jami' fadlu bis-shaffil awwal. Cari shaf paling depan. Begitu sampai cari shaf paling depan. Jangan kita masuk langsung mana dia tiang, mana dia tembok langsung dah nyender. Bismikallahumma bismika amun. Kalau ente datang jam 10:30 nggak apa-apa. Datang jam 10:30 masuk tahiyatul masjid, cari tiang, cari tembok, bismikallahumma bismika amun, nggak apa-apa. Sejam ente tidur 11:30 ambil wudu lagi, seger ente. Tapi kalau datang terlambat 11:30, habis itu masuknya bismikallahumma ahya, habis Jumatan kita. Ya. Wudu kita rusak, sholat kita rusak, kita nggak dengerin khutbah, nggak mengaminkan doanya khatib, ya. Maka kata Rasulullah, kata Imam Ghazali, fatlu bis shaffil awal, minta shaf yang pertama. Khairus sufuf lirijal awwaluha, paling cakepnya barisan shaf bagi laki-laki yang paling depan, paling jeleknya yang paling belakang. Kalau perempuan sebaliknya, perempuan yang paling nggak nampak itu yang paling bagus, yang paling nggak nampak itu yang paling bagus. Fa idza ijtama'a an-nas fala tatakhatta rigabahum wa la tamurru baina aydihim wa hum yusallun. Kata Imam Ghazali ngajutin, kalau emang udah ngumpul orang, jangan lewatin riqabahum. Riqab ini apa ya? Pundak. Orang udah duduk sampingan, kita geser orang. Ada nggak model gitu? Geser, dilangkahin. Kagak mau digeser, dilangkahin pundaknya. Nggak boleh jemaah sekalian. Ente mau ngejar, soft pertama pahalanya gede. Iya, soft pertama pahalanya gede. Tapi kita ganggu orang beriman, gagal dapat pahala gedenya. Ya, pengen dapat pahala tapi ngusik orang beriman, ngusik saudara muslim. Sama kayak mau mencium hajar aswad. Ya, mau mencium hajar aswad tapi main tonjok-tonjokan jemaah sekalian. Ya, mencium hajar aswad ada kemuliaannya. Tapi kalau misalnya menunjukkan nyakitin saudara kita yang muslim, maka hilang keutamaan tersebut. Habis gara-gara kita nyakitin saudara muslim. Maka bukan berarti kita malas-malasan gak cium hajar aswad. Berangkat tapi nggak usah nyakitin. Kalau tersakiti ya udah terima. Tapi kalau kita nyakitin lah. Dan insyaallah semuanya bisa cium hajar aswad langsung. Pelan-pelan terkedorong sampai ke tempatnya hajar aswad, kita cium. Itu satu-satunya ibadah tunggal. Kalau kita mencium hajar aswad, cuman kita doang yang cium. Satu dunia cuma kita doang. Kalau kita sholat mungkin barengan, sono sholat. Kita sedekah mungkin barengan sedekah. Puasa barengan puasa. Tapi kalau cium hajar aswad, cuman kita doang seorang di dunia. Itu cium hajar aswad. Insyaallah bisa sampai kita semuanya. Ini udah rindu banget deh. Pengen berangkat ke sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala tatakhatta riqabahum wa la tamurru baina aydihim wa hum yusallun. Jangan ngelewatin orang yang lagi sholat. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamul mar ma baina yadayil musalli madza alaihi lakana an yagifa 40 khairan lahum min an yamurra baina yadayhi." Kalau orang yang lewatin tahu keutamaan orang yang lagi sholat, hubungan dia yang lagi sholat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia mau lewat nih, dia nggak berani. Mendingan tunggu 40 tahun daripada mutusin
orang yang lagi punya koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mutusin orang yang lagi punya koneksi sama Allah Subhanahu. Tunggu. Ya makanya bagi orang yang sholat di sini juga disuruh apa? Kalau mau sholat taruhin tanda. Biasanya kalau di masjid-masjid itu ada sutrah. Sutrah ini apa ya? Buat yang ngalingin sedikit papan gitu, papan. Nggak ketemu papan, deketin tembok. Nggak ketemu tembok, deketin tiang yang sekiranya orang nggak bisa ngelewatin depannya. Nggak ketemu juga, paling nggak kita taruhin rida, kita lagi sholat depannya sampai tempat sujud kita. Kalau dia masih lewat juga, kita halangin pakai tangan. Kalau dia masih maksa juga apa? Tonjokin gitu. Nah di sini orang masih maksa juga, khawatir dia orang yang mutusin koneksi Allah Subhanahu wa taala dengan dia bakalan terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, kita bagusnya atau adabnya tidak melewati orang yang lagi melaksanakan ibadah salat. Dan pelajaran juga bagi kita, kalau lagi sholat benar-benar nggak usah ngelihat kanan kiri lagi, khusyuk aja, ya udah khusyuk aja. Ya apa? Majnun Laila, si guys itu masuk ke dalam masjid orang yang lagi sholat, dia ngejar-ngejar apa? Ngejar-ngejar anjing, nyari-nyari anjing, dia ngejar anjing. Kenapa dia ngejar anjing? Dia ngejar anjing tersebut pernah lewat di depan rumahnya Laila. Dia kan lagi tergila-gila sama perempuan yang namanya Laila. Ini anjing pernah lewat depan rumah Laila, dia kejar-kejar tuh saking cintanya sama Laila. Kenapa? Anjing ini bukan sembarang anjing ini pernah lewat di depan rumahnya Laila, punya hubungan dengan si Laila, maka dikejar. Sampai akhirnya dia ngelewatin orang yang lagi sholat. Orang yang lagi sholat ini terganggu dengan si guys ini. Begitu selesai, ente nggak ada otaknya, ente nggak ada adabnya, kita lagi sholat, ente lewat di depan kita. Kata guys, aneh nggak tahu kalau antum semuanya lagi sholat. Yang aneh tahu, aneh lagi ngejar anjing nih. Anjing ini pernah lewat depan rumah kekasih aneh Laila. Jadi aneh nggak tahu keadaan kanan kiri. Maka pelajarannya, kata hikmah sufiyahnya mengatakan, ente lagi berhadapan sama Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling dicinta, tapi ente bisa terganggu sama aneh yang urusan kayak begini. Harusnya nggak usah terganggu lagi. Aneh aja nggak merasa terganggu, ente ngapain bebas. Aneh fokus sama si anjing tersebut yang lewatin rumahnya Laila. Kalau kita justru pas lagi sholat ingat segala sesuatu. Padahal yang diminta sama Allah Subhanahu wa taala ingat Allah aja. Bahkan kalau lagi sholat sebisa mungkin jangan minta urusan dunia juga. Lagi sujud kita disunnahkan doanya panjang, tapi jangan minta doa urusan dunia juga. Udah beres dah, di situ udah minta urusan akhirat aja. Hidayah, taufik, tawakal, tawadu, udah urusan akhirat yang kita minta. Nanti selepas sholat boleh dah. Tapi kalau di dalam sholat udah minta urusan akhirat aja cuma sekalian. Fala tatakhattar riqabahum baina aidi wa hum yusallun wajlis bi qurbi ha'itin aw ustunatin hatta la yamurru baina yadik wa la taqud hatta tusalli at-tahiyyah. Jangan duduk sampai kita salat tahiyyah. Tahiyyatul bait. Masing-masing ada penghormatannya. Tahiyyatu baitillahil haram dengan tawaf. Rumahnya Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid sini, maka dengan salat tahiyyatul masjid. Wal ahsan an tusalli 4 raka'atin taqra fi kulli raka'atin ba'da al-Fatihah wal Ikhlas 50 marrah. Insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan yang akan datang. Karena masih lumayan panjang juga masyaallah pembahasan Jumat. Al-Imam Ghazali di kitab Bidayatul Hidayah lumayan panjang. Berarti perhatian khusus bagi kita semuanya di hari Jumat. Harus punya perhatian dengan hari Jumat. Insyaallah mudah-mudahan kajian yang singkat ini ada manfaatnya. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair lil khair wa anhum alaihi wa fiqna Allahumma lil khair wa inna alaihi sallallahu ala abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah salamun يا رفيع شاني ودرجي يا رسول
الرجيم كل بيت أنت سكينه ليس محتاجا إلى سرجي ومريضنا أنت أعيده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي أشاني ودرجي وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالهجج فجزاك الله خيرا جزاء يا منير الكون بالبلد يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودرجي أهل بيت المصطفى طهري هم أمن الأرض فالذكري شبهوا بالأنجم ظهري مثل ما قد جاء في سنني يا رسول الله سلام عليك يا ربي أشاني ودرجي ربي فنفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتين من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربي أشاني ودرجي Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat sekalian, demikianlah tadi kajian daripada kitab Bidayatul Hidayah yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Ahmad Afif bin Abdullah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tentunya membawa manfaat bagi kita dan sekaligus kita dapat mengamalkannya insya Allah. Hadirin hadirat sekalian, sebelum kita membaca doa Maulid Adiyah Ulami sekaligus doa penutup, saya mohon keikhlasan dari antum semua kita bacakan suratul Fatihah untuk yang sakit, diantaranya Bapak Haji Asrah binti Haji Jaini, kemudian Mariana Respiana binti Hapi, Ariyanti binti Ramin, Ananda Fatima Nazma Rashida, Jihad Farizkan Mubarak, Saudara Wahyudi, Saudara Rangga Purnama, serta Bapak Inan bin Ling,
Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya dan Allah kembalikan dalam keadaan sehat walafiat yang lebih sempurna dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad asyartu linati man asawtu hil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad asna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinnahu man fi syara'iri qad alima li safati rabbina wa hadana. Wa izim tajadna bil mawaddati hahuna narfa' aidi fakrina wa rajana. Lil wahidil ahadil ali ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana. Mukhtarihi wa habibihi wa safi zainil wujudi bihil ilahu habana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa qabalna ajib da'wana. Anta lana ya zukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Aslih lana al-akhwal waghfir dhanbana wa la tu'ahiz rabbina akhtana. Wasluk bina fi najitaha al-Mustafa thabbit ala qadamil habibi khutana. Arina bifadli minka talat ahmadin fi bajatin ainur ridha tar'ana. Warubut bihi fi kulli halin hablana wahibala man wadda wa man walana. Wal musinina wa man ajaba nida'ana wa zawil huquqi wa taliban awsana. Wal hadirina wa sayan fi jam'ina ha nahnu baina yadayka anta tarana. Wa laqad rajanaka fa'ghis lana wasma bifadlika ya sami'u du'ana. Wansur bina sunnata taha fi biqail ardi waqma kulla man adana. Wanzur ilayna waskina kasalhana wasfi wa'afi ajilan mardana. Waqdi lana alhajat wasin khatmana indal mamati waslihan ukbana. Ya Rabbi wajma'na wahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harrakat rihus sabah aghsana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidal mursalin. As-salatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. As-salatu wassalamu alayka ya man arsalallahu rahmatan lil alamin. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajmain. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya awalal awalin ya akhiral akhirin ya zal quwatil matin ya rahimal masakin
ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka jadatan fid din wa barakatan fil umur wa sa'atan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa 'afwan minal hisab wa amanan minal azab wa nasiban minal jannah warzuqna nadzaral wajhikal karim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balikna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah.